Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pernah mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahasadu." Janganlah kalian saling mendengki. "Wala tanajasu." Dan janganlah kalian saling mencurangi atau menipu. Apa sih pemahaman wala tanajasu di sini? Wala tanajasu yaitu menawar barang dengan niat untuk meninggikan harga barang di pasar atau yang semisalnya. Bukan dengan niat untuk membeli semata, tetapi bertujuan untuk merugikan orang lain, bertujuan untuk mencurangi orang lain, bertujuan untuk menipu orang lain. Nah, ini hukumnya haram. Rasulullah mengatakan wala tanajasu, janganlah kau mencurangi atau merugikan atau menipu orang lain, karena itu hukumnya haram. Haram bagi orang yang mengetahui larangan berdasarkan ijma' para ulama, baik dia bertindak sebagai penjual maupun tidak, karena hal ini merupakan penipuan dan juga kecurangan. Dan penipuan dan kecurangan ini kedua-duanya diharamkan. Dan dia telah meninggalkan nasihat yang diwajibkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menipu kami, maka dia bukan dari golongan kami." Dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa yang menipu, dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya beliau melarang untuk melakukan najas. Orang yang melakukan najas memakan riba orang yang berkhianat. Ini kata Ibnu Abi Aufa. Orang yang melakukan najas memakan riba orang yang berkhianat. Sehingga para ulama bersepakat bahwa pelakunya berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jika dia tidak mengetahui larangannya. Kalau dia tidak mengetahui larangannya, bahwa menipu, merugikan, mencurangi itu adalah dosa, perbuatan haram, maka dia sudah melakukan perbuatan maksiat yang dosa juga. Tapi kalau dia sudah mengetahuinya itu perbuatan najas, perbuatan yang mencurang, merugikan, bahkan menipu, maka dia sudah berbuat haram, kemaksiatan yang dosanya teramat besar. Dia harus minta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon ampun, kemudian minta maaf kepada orang yang dicurangi atau yang ada di pasar yang sudah merasa dicurangi, kemudian mengembalikan uang dari hasil penipuan tersebut. Itu risikonya sangat luar biasa. Makanya kata Rasulullah, wala tanajasu, janganlah kalian saling mencurangi, saling menipu. Dan ini sobatku banyak terjadi, apalagi di zaman-zaman yang sulit seperti ini. Salah satu contoh, dia mempunyai barang yang sudah ditumpuk lama. Nah kemudian sobatku, barang ini supaya laku dan dengan harga yang tinggi, menjatuhkan harga yang lainnya. Dengan cara katakan, dia membuat isu bahwa, ini misalnya tukang bakso nih, dia pun sebagai tukang bakso ataupun bukan. Kemudian tukang bakso ini laris manis. Nah, supaya dia tidak laris manis, akhirnya pas dia makan di situ, kemudian ditaruh laler atau cicak di makanan mangkok baksonya, kemudian mengatakan, wah ini makanan tidak beres nih, tidak bagus. Akhirnya jatuh tuh harganya, konsumen juga kurang. Karena dia jadi tukang bakso juga, akhirnya pada pergi ke baksonya dia. Ini contohnya, ya. Atau dengan cara yang berbeda, dengan cara politis, dengan cara strategis, sistematis, apapun itu, kalau sudah keterkaitan dengan mencurangi, merugikan, menipu, itu hukumnya najas, hukumnya haram. Barangnya pun haram. Nah, bagaimana dengan akadnya? Dengan akadnya nih, ya, akad dari najas tersebut. Hukum akad yang disertai dengan najas, para ulama berselisih pendapat tentang hal ini. Sebagian mereka berpendapat bahwa akadnya batal karena ada unsur penipuannya. Pendapat ini diriwayatkan dari Imam Ahmad dan dipilih oleh segolongan dari para pengikutnya. Dan di antara mereka nih ya, ada yang berpendapat jika yang melakukan najas atau penipuan atau pencurangan adalah penjual atau orang yang bersekongkol dengan penjual, maka akadnya batal.
karena larangan di sini kembali kepada orang yang melakukan akad. Akad ini ijab qabul jual beli, ya. Jual belinya itu hukumnya apa tuh? Nah, jika tidak demikian maka akadnya tidak batal. Dalam arti dia itu bukan termasuk penjual ataupun dia bersekongkol dengan penjual tersebut. Di luar daripada itu maka tetap akadnya itu tidak batal karena dia kembali kepada orang lain yang tidak terlibat dalam akad jual beli. Sebagaimana diriwayatkan dari Asy-Syafi'i bahwa beliau memberi alasan atas sahnya jual beli karena penjual bukan pelaku najas. Kebanyakan para ahli fikih berpendapat, ya ini ada pendapatnya, atas sahnya akad yang disertai dengan najas secara mutlak. Ini merupakan pendapat daripada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad dan pada sebagian riwayatnya. Hanya saja Imam Malik dan Imam Ahmad menyatakan bahwa si pembeli memiliki hak khiyar, hak untuk memilih antara melanjutkan akad dan membatalkan akad. Jika dia tidak mengetahui kondisi sebenarnya dan merasa dirugikan dengan kerugian yang cukup mencolok, yang cukup besar, dan di luar daripada kebiasaan, Imam Malik dan sebagian pengikut Imam Ahmad meriwayatkan bahwa dia mendapatkan sepertiga harga. Jika pembeli memilih untuk membatalkan akad, maka itu adalah hak baginya. Dan jika dia ingin melanjutkan, maka hendaklah ia mengurangi kerugian dengan menurunkan harganya. Ini perkembangan ketika ada di realita, kenyataan. Nah, kemudian kita harus pahami juga, jadi apa sih sebenarnya najas tersebut? Kita lihat dari penafsiran. Menafsirkan najas yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya atau maknanya atau pemahamannya lebih umum daripada arti yang telah dijelaskan. Karena arti najas menurut bahasa adalah membangkitkan sesuatu dengan makar. Najas membangkitkan sesuatu dengan makar, atau juga akal-akalan, atau juga tipu daya. Dengan demikian maka artinya adalah jangan saling menipu dan janganlah sebagian kamu bermuamalah dengan sebagian yang lain dengan cara makar, atau juga dengan cara akal-akalan, atau juga dengan cara menyakitinya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Fatir ayat 43. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Sementara dalam hadis yang berbeda, makar dan tipu daya adalah di neraka. Ada juga Imam Tirmizi meriwayatkan, terlaknat orang yang memudaratkan seorang muslim dan berbuat makar kepadanya. Dan ini makar termasuk di dalam najas yang terlarang untuk semua bentuk muamalah yang disertai dengan penipuan dan juga semisalnya. Termasuk nih ya, menyembunyikan cacat dan mencampur adukan barang yang baik dengan barang yang buruk. Dan sebagai penutup ada kata-kata yang sangat bijak. Coba kita perhatikan kata-kata ini dari Abu Utahiyah. Tidakkah hutang itu kecuali dengan hutang? Dan tidaklah agama itu melainkan akhlak yang mulia. Sesungguhnya makar dan tipu daya itu ada di neraka. Yang keduanya merupakan akhlak orang-orang munafik. Bisa dipahami? Coba sekali lagi. Tidaklah hutang itu kecuali dengan hutang. Dan tidaklah agama itu melainkan akhlak yang mulia. Sesungguhnya makar dan tipu daya itu ada di neraka. Yang keduanya merupakan akhlak orang munafik. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu buat kita. Bagi yang pedagang, memperbaiki daripada sistem perdagangannya sehingga menjadi berkah dan selamat. Perdagangannya menjadi ibadah, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.